Wah, gua enak banget. Nggak pakai chili oilnya aja udah enak banget. Dahsyat, belum diracik udah dahsyat. Bandung itu aneh. Katanya makin rame, makin macet. Tapi selalu punya alasan hebat buat bikin orang balik lagi. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa cuma ada di Indonesia. Bikin ngiler. Selamat datang di Bikin Ngiler Jalan-Jalan, guys. Makanan pertama yang viral, yang wajib kalian datengin kalau ke Bandung. Apalagi kalau bukan, apa Pak? Gratis. B&B Kantin. Kok bisa seenak ini? Gua nggak heran sih ngeliat antriannya ngalahin semut ngantri gula. Untung masih deket rumah gua. Antri panjang nggak jadi masalah. Tempatnya enak, luas, adem, ala kantin-kantin western gitu. Setelah lu coba, baru lo paham. Gini tuh rasanya daging kornet yang beneran daging. Yang di brine 7-10 hari. Terus di slow cook pula selama 7 jam. Roti yang dipakai tuh sourdough homemade. Dan saking empuknya, begitu digigit tanpa perlawanan dong. Gokil, 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 gokil. Selamat datang di Bikin Ngiler. Ini yang kalian idam-idamkan kan? Ini setebal ini add-on 120 gram. Macam-macam, pecinta daging mah demen banget nih. Wah. Wah, gua enak banget. Sandwich cornet paling enak yang pernah gue makan. Iya. Kata staffnya makannya pakai ini nih. Ya Allah. Ini tuh chili oilnya. Homemade. Bisa dicocol, bisa dicelupin. Beda nih. Cornetnya sama yang biasa kita makan tuh cornet-cornet kaleng kan. Enggak, ini beda nih. Karena ini emang dari peternakan sendiri ternyata. Dagingnya, wah. Nggak boleh jatuh dagingnya. Guys, berapa sih harganya nih? Wah, 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 wah. Bos, lihat nih ya. Pakai chili oilnya, sampai dagingnya pecah-pecah, guys. Nggak pakai chili oilnya aja udah enak banget. Tapi emang kurang pedes ya. Begitu dicocol ini, rasanya beda nih. Ngiler kan? Ini sebenarnya perjalanan untuk kulineran 1 harian di Bandung itu baru kita mulai, guys. Wih, organik kombucha, homemade, guys. Keren juga ya. Hadah, biar lucu. Aduh, perih beneran. Bismillah.
Kalian yang nggak tahu kombucha itu apa, browsing. Teh fermentasi apa ya kalau nggak salah ya? Wah, gue harus browsing berarti gue. Nih, ini adalah creamy gnocchi. Udah dibuat dari apa ya? Banyak deh bumbunya. Ini tadi gue udah makan juga nih, gue cobain nih, gue penasaran banget karena ini gue pikir apa ya? Ternyata ini ada kentang, pakai mushroom, pakai saus putih. Bismillah. Asin juga nih ternyata. Oh, pakai butter. Lihat tuh butternya. Gue juga pesan ini, bitter balloon sama tiramisu. Yang manisnya tiramisu nih. Ini katanya favorit juga nih guys. Ini best seller di sini guys. Ketika masuk mulut katanya pecah. Iya lagi. Begitu masuk mulut, nggak perlu dikunyah pakai gigi, pakai lak-lakan sama lidah, pecah. Favorit anak-anak kalau kesini. Buat teman-teman yang mau datang ke B&B kantin ini, nggak usah take away. Karena emang nggak bisa, nggak diperbolehkan di sini karena menjaga kualitas dan rasanya guys. Satu hari ini kita bakalan kulineran di Bandung. Tetap di Bikin Ngiler, jalan-jalan. Bandung memang nggak pernah kehabisan cerita, termasuk cerita soal makanannya. Di Bandung, kadang tempat makan modern dan tempat makan legendaris hidup berdampingan. Dan justru itu yang bikin kota ini makin menarik. Sore-sore jalan-jalan di kota Bandung, cari cemilan enak. Ini adalah spesialis tahu lembutnya kota Bandung guys. Nih, namanya. Belum pada tahu kan? Tahu Priangan. Tahu terlembut, terenak, dan terfamous kali ini. Kita sikat guys, let's go. Dekat rumah gua ada tempat makan tahu enak banget nih. Katanya sekali nyoba lu bakalan ketagihan. Ini tuh spesialis tahu lembut di Bandung. Yang gue suka dia pakai kedelai dan bahan berkualitas yang 100% halal. Selamat datang di Bikin Ngiler guys. Nih guys. Tahu spesial lembutnya kota Bandung guys. Ini nih tahu kukus sehat pakai ayam udang. Kita sikat ya guys ya. Bismillah. Ini mah makan nggak usah pakai apa-apa nih. Wah, lihat tuh dalamnya. Ini mah 10 porsi juga aman-aman aja, orang sehat. Gokil. Kan pakai tangan kali ya. Enak banget, beneran. Kita cobain ini nih guys. Tahu kukus ayam cincang. Ini dia makannya tuh pakai chili oil, kalau nggak sambal kecap. Tapi swear, nggak usah pakai apa-apa. Terbaik, enak, semakin sehat. Nih guys ya. Kita masukin ke yang ini nih. Pertama kita cobain yang pakai chili oil. Kebelah lagi. Cocok banget. Ada sedikit manis-manisnya loh. Ini kok tahunya ada rasa telur-telurnya ya. Emang kayak begini kali ya tahunya ya? Guys, ini tahu udang nih, tahu goreng udang. Udang ayam nih kalau nggak salah. Wah, gue ngebelahnya susah gue. Gue tuh nggak bisa ngebelah gue loh. Guys, tuh karakternya. Tahu kukus aja udah seenak itu ya. Nih, guys.
enakan pakai chili oil, tapi pakai si kecap klasik. Sampai kapanpun tetap enak. Tapi chili oil gokil. Nih guys. Gue belah ya guys ya. Tahunya guys. Wah. Sorry nih guys ya, gue kebiasaan makannya pakai tangan. Begitu pakai sendok tuh gue nggak gape. Tahu goreng ayam kucai, mantep banget, the best. Kalau gorengnya gue suka ini. Kalau kukusnya gue suka ini nih. Wah, gue nggak bisa ngebelah gue. Nggak seestetik orang-orang ya. Gue kalau ngebelah tuh kayak gitu, hancur mulu ya. Tahu kukus, pakein si chili oil ini nih. Nih guys. Wah, terbaik sih. Kalau lu umpamanya suka pedes, lu cocok banget nih pakai chili oil. Aduh, berantakan banget ya gue. Ini termasuk best sellernya di sini guys. Ini puding tahu ketan hitam. Wah, idih. Kayak panna cotta ya rasanya. Ini tahu guys. Jadi lo makan sebanyak-banyaknya, kenyang. Teksturnya lihat. Susu kedelai original. Nih. Catat dan save namanya. Tahu Priangan, ada di Bandung. Favorit gua adalah tahu goreng ayam udang sama tahu kukus. Tahu kukus ayam udang juga. Catat dan save namanya, Tahu Priangan di Bandung. Ini susu kedelainya murni. Kita nggak banyak ngomong guys, kita banyak makan hari ini. Ini bakso udah jadi favorit warga kalau ke Bandung. Bukan yang legendaris, tapi yang bikin ngiler abis. Selalu deh gua kalau ke Bandung ya, mau ke Bandung berapa hari juga ada aja yang menyuruh gua datang ke sini. Emang sih dari 1742,4 orang menyarankan gua untuk mencoba bakso ini. Gua nggak usah nyoba, gua udah sering. Emang ini adalah bakso favorit gua, makanya gua rekomendasi buat kalian. Kalau seharian kuliner ke Bandung, harus cobain bakso ini. Bakso Cap Haji. Ada Bu Haji. Alhamdulillah tahu dia saya udah haji, Masya Allah. Bu Haji udah makan bakso Cap Haji? Oke. Barusan pengen silakan Bu. Ih, rame. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Oh, apa kabar semuanya? Oke. Kita terima kasih. Ya Allah, ganteng banget. Bu, kita yel-yel dulu boleh? Yel-yel ya. Ya, bikin ngiler ya Bu ya. Bikin ngiler, bikin ngiler, bikin. Gimana nggak enak coba nih bakso? Bakso sapinya dari peternakan sendiri, yang punya rumah potong sendiri dan produksi bakso sendiri. Jadi 100% halal. Yang gue suka, dia punya topping banyak. Tetelan, tulang muda, sumsum, babat, lidah, koyor, dan lain-lain. Tempatnya luas, nyaman, dan kalau weekend rame banget. Let's go kita sikat. Aduh, kalian harus lihat dari deket deh. Nih kuahnya nih. Kuahnya nih ya, warnanya berbeda. Bismillah. Kaldu dari sumsum sapi. 100% dari sumsum sapi. Apaan sih dia? Nih kaldunya asli. Mantep banget. Kita cobain ya.
dengan bakso. Ini bakso gedenya apa ya? Penasaran gue nih. Nih guys, bakso gede guys. Bakso telur guys. Nih dengan kuah sum-sum sapinya, kita coba. Ya. Dahsyat banget. Dahsyat, belum diracik udah dahsyat. Guys, kita kasih sambal. Nih. Bawang putih. Ini juga favorit nih, nggak ada di mana-mana katanya. Terus pakai kecap. Kecapnya dikit aja, sebagai pemanis saja. Sama saus. Boh, ngiler lo nih. Boh. Pakai tulang muda nih. Koyor. Daging. Baru kita sikat guys. Jeroannya. Daging cincang yang di dalamnya ada kriuk-kriuk kenyal-kenyalnya dari tulang muda gitu. Ini adalah tokoh utamanya guys. Habis dari sini terserah lo mau kocok apa lo mau langsung isep gitu. Kalau isepan lo kuat, lo sedot langsung. Kalau lo masih ragu-ragu, lo kocok-kocok dulu. Kalau gua ini es telernya lebih creamy dari biasanya. Kenapa? Karena ini adalah di bawahnya ini, tuh yang kental-kental ini nih. Tuh, makin kental kan? Ini ada nangka sama alpukat yang di blend guys. Dicampur, di atasnya es teler selayaknya es teler. Jadi jauh lebih creamy. Sebenarnya di Bandung tuh makanan-makanan tuh enak, banyak banget guys, banyak banget. Cuman kalau dalam waktu 1 hari lo keliling Bandung, lo ambil rekomendasi gua hari ini guys. Udah, nggak akan salah. Dari pagi, siang, nyemil, sore, itu semuanya adalah rekomendasi terbaik di tahun 2026. Setelah seharian kulineran di Bandung, kota ini selalu tahu cara bikin kita melambat sebentar. Memang sih, seharian di Bandung rasanya nggak akan cukup. Karena tiap sudut kota ini selalu punya rasa yang menarik untuk dicoba. Guys! Sebelum melanjutkan perjalanan esok hari pindah kota, saya memutuskan untuk mencoba menginap di hotel yang punya tematik room di Bandung. Hotelnya namanya ini guys, Hemangini. Dia punya beberapa kamar tematik. Pokoknya unik deh. Penasaran? Tetap dibikin ngiler jalan-jalan. Di Bandung kali ini gue nyobain hotel tematik guys. Jadi hotel ini punya 95 kamar yang nuansanya beda-beda. Lokasinya ini gue suka, cukup strategis di Setiabudi Bandung. Sore. Ini kamarnya katanya tematik ya? Iya, betul. Apa aja? Untuk di sini di Luxnya kita ada 3 tema, ada autumn, ada spring, sama ada summer. Oh, deluxe. Ya. Terus? Kalau eksekutifnya kita ada 4. Yang sweet? Yang sweet, betul. Yang sweet itu ada sweet Santorini, sweet Jepang yang favorit. Oh, Jepang favorit terus? Sama Alaska dan Botanical. Sweetnya keren banget tuh. Oke, kita lihat kamarnya.
Namanya Hotel Hemangini. Sambil menunggu kamar disiapin, saya jalan-jalan ke belakang hotel. Dan ternyata ada nostalgic cars, guys. Langsung kita lihat. Kalau kalian nginep di Hotel Hemangini, sini dah, gue bilangin. Di belakangnya ada hidden gem. Tempatnya adalah mobil-mobil klasik, mobil-mobil tua low kilometer. Original. Percaya nggak lu? Ini hidden gem loh. Ini mobilnya kilometernya 19.000. Berarti ini udah full ori lah dianggap ya. Gila ya. Ini di Indonesia jual gak? Jual, cuman gak banyak yang keluar. Nah kalau udah foreign, jadinya yang ini yang blue box. Oke. Jadi made in Japan, mobilnya mobil foreign, jadi Mercy, BMW, ini gitu. Ngerti nggak lo? Gue sih nggak ngerti. Penasaran kan sama kamar yang gue pilih? Kamar yang gue pilih adalah temanya botanical. Tuh, gue suka banget nih sama tema-tema yang terang. Tuh, ya kan? Ini tema-tema botanical nih guys. Ke kamarnya. Tuh, ya kan? Terang banget kan? Hei, stop dulu ah. Tuh, suasananya terang, nggak redup, nggak gelap-gelap. Kita lihat kamar mandinya. Tuh, gue suka banget nih. Terase gini. Oh, ada bathtub guys. Ini temanya lagi jenis kamarnya adalah suite. Suite. Emang kegedean sih kalau buat sendiri. Soalnya dia ada ruang tamunya juga buat nonton TV. Penasaran sama kamar yang lain? Mau lihat? Nih kamar yang lain. Ada kamar nuansa Alaska, nuansa botanical, ada tipe summer, autumn, spring, dan ada tema aurora. Ini mah favorit banget nih, dan masih banyak lagi. Baru pertama sih saya nyobain nginep di sini. Untuk harga oke lah ya, karena ini weekdays. Untuk deluxe-nya dapat di 500 ribuan. Hotel ini punya rooftop yang cakep banget, bernuansa unik dengan konsep fun dining. Cocok banget buat santai-santai di rooftop. Di rooftopnya hotel ini ada yang namanya Bluff. Keren banget, bukannya sore ke malam. Mantep pemandangannya. Keren banget ya. Kalian kesini tuh kalau antara sore ke malam guys, ini keren banget. Di sini kita bisa ngeliat pemandangan sekitar dari rooftopnya Hemangini. Besok kita ketemu lagi pagi-pagi. Ada oleh-oleh yang mau gue beli sebelum gue pindah kota. Jangan kemana-mana, tetap dibikin ngiler jalan-jalan. Setelah seharian kulineran di Bandung, dari makan pagi sandwich kornet di B&B Kantin, mencoba spesialis tahu lembut Bandung, makan siang di bakso cap haji, tampaknya ada satu yang kurang. Oleh-oleh untuk dibawa pulang. Bolu pisang Cilaki. Ini adalah bolu pisang paling sibuk di Bandung. Tokonya buka jam 8 pagi, tapi sebelum jam 8 orang udah ngantri. Tapi tenang, antriannya nggak lama kok. Jadi walaupun antri nggak capek-capek banget. Selamat pagi dari Bandung guys. Guys, lagi antri oleh-oleh 751 guys. Lihat antriannya. Ini belum buka, jam 8 dia buka. Ini adalah oleh-oleh yang beneran oleh-oleh. Yang ketika lo kasih ke orang tersayang lo dan nyobain oleh-oleh ini, dia dipanggil nggak akan noleh. Bolu pisang Cilaki, no debat guys buat oleh-oleh. Oke, kita antri dulu. Begitu masuk, jedang! Aroma wangi bolu pisangnya bikin ngiler banget. Ada 4 varian bolu pisang. Ada rasa kacang, stroberi, coklat, dan keju. Semua bahan yang dipakai memang berkualitas dan mereka freshly baked setiap hari. Makanya saran gua datangnya ke sini tuh pagi. Kalau mau makan di sini juga bisa. Ada bolu per slice-nya juga yang bakal dipaduin dengan pilihan butter, vanilla, cinnamon, strawberry, dan satu lagi, kalau buat oleh-oleh ngasih ke orang-orang tersayang, cocok banget karena packagingnya bagus, estetik, dan niat banget. Nih, buduh, bolu pisang coklat, dibalurin si butternya cinnamon, vanilla. Jelas-jelas warnanya kayak begini ya. Gue kebanyakan mesen sih, ini strawberry, ini cinnamon baru. Tuh, gue kalau makan kue emang nggak pernah estetik ya. Duh, coba ya, mulai belah ya.
Beuh. Nelen ludah berkali-kali gua. Oh Allah. Bismillah. Bolunya anget, lembut. Terus dikasih si butter vanillanya ini, hancur, kacau. Ini enak banget parah. Fluffy gitu ya. Bismillah. Dari banyaknya bolu-bolu seperti ini di Bandung, bolu pisang Cilakin masih jadi favorit gua kalau ke Bandung, guys. Oh, gila. Saya? Oke. Cihi. Oleh-oleh wajibnya Bandung sekarang, guys. Nih, guys. Ya. Masih ngantri. Udah coba-coba lihat ya. Nih. Packagingnya bagus, niat banget kan? Ini sangat mewakilkan oleh-oleh khas Bandung, guys. Selanjutnya ke kota mana? Kalian komen sebanyak-banyaknya. Gua akan meluncur ke kota kalian. Silaki, guys. Lanjut. Selanjutnya ke kota kalian nih, guys.